bahwa Tuhan tidak pernah gagal dan Dia selalu menggenapi rencananya atas setiap kehidupan kita. Nah, sekalipun saudara, ketika kita percaya kepada Tuhan, kita mengalami banyak masalah dan kita akan melihat kepada Ayub. Yang pertama, Ayub menghadapi masalah Bapak Ibu Saudara bahwa dia kehilangan kekayaan, apa yang dia miliki, harta yang dia miliki hilang Bapak Ibu Saudara begitu saja sampai benar-benar habis. Dan mungkin ini juga terjadi dalam kehidupan kita. Kita mengalami masalah sampai kepada apa yang kita miliki Bapak Ibu Saudara semuanya habis, mungkin untuk berobat, dan di tengah pandemi ini banyak tuntutan yang harus kita penuhi, baik makan, keluarga Bapak Ibu Saudara, dan juga kredit, mungkin ada yang demikian Bapak Ibu Saudara. Dan kalau kita perhatikan masalah Ayub yang berikutnya adalah dia kehilangan anak-anaknya yang selama ini dia doakan Bapak Ibu Saudara, yang dia doakan mudah-mudahan anak saya ini kalaupun dia berbuat dosa dia selamat, diampuni oleh Tuhan. Dan bahkan dalam hidup kita kadang ada masalah di mana kita berdoa mungkin buat anak kita, suami, istri, dan saudara-saudara kita doakan, dan bahkan teman-teman kita lama doakan supaya mereka dalam keadaan baik, tapi justru dari situlah Bapak Ibu Saudara iman kita diuji Bapak Ibu Saudara, dan kita melihat keadaan mereka terpuruk, bahkan mungkin mati, dan kita kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Dan kadang-kadang kita menyalahkan Tuhan di bagian ini Bapak Ibu Saudara. Kita berkata apa yang terjadi dengan kehidupan kita, dan kita kecewa, akhirnya kita berhenti untuk melakukan hal-hal yang baik Bapak Ibu Saudara. Dan kemudian masalah yang berikutnya yang dihadapi oleh Ayub, kesehatannya terganggu Bapak Ibu Saudara. Sakit penyakit datang dalam kehidupannya, borok kata firman Tuhan memenuhi seluruh fisiknya Bapak Ibu Saudara. Dan semua yang ada pada Ayub ini menjadi sakit dalam tubuhnya. Dan mungkin juga kita mengalami sakit penyakit, mungkin kanker dan banyak hal, tumor dan penyakit-penyakit dalam yang kita alami, dan mungkin di bagian luar yang kita alami. Dan Bapak Ibu Saudara membuat kita sulit melihat bahwa Tuhan itu setia dalam kehidupan kita. Dan kita mulai berkata, wah mana janji Tuhan. Kita mulai melihat orang lain ketika didoakan mereka sembuh, mereka mendapatkan kekuatan daripada Tuhan, dan kita mulai berkata, wah ada yang salah dengan iman saya, ada yang salah saat-saat ini dalam kehidupan kita. Dan kita mulai menyalahkan Tuhan, tidak adil, orang lain disembuhkan, saya tidak disembuhkan. Apa banyak pertanyaan yang muncul dalam kehidupan kita. Dan kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara, masalah yang berikutnya Ayub, istrinya Bapak Ibu Saudara melemahkan dia. Masih bertekunkah engkau dengan Allahmu? Saat ini kau sudah sakit, Tuhan gak tolong, Tuhan gak sembuhkan. Dan dia mulai melemahkan Ayub, supaya Bapak Ibu Saudara tentunya ini dipakai untuk membuat kita mundur dan tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita lihat dari masalah-masalah yang dihadapi Ayub, mungkin suami saudara, anak saudara, istri saudara tidak mendukung lagi hidup saudara karena saudara sakit, tidak ada lagi harapan. Tetapi lihat masalah datang dalam kehidupan saudara. Dan yang berikutnya sahabat-sahabat Ayub menghakimi dia, dan dia mulai menunjukkan yang sepertinya sesuai dengan firman Tuhan. Wah kamu salah, kalau orang sudah mengalami masalah begini berarti dia harus koreksi, dia harus lihat ada yang salah dengan kehidupan Ayub. Tetapi Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi? Kita lihat kehidupan Ayub Bapak Ibu Saudara. Dia tidak membenarkan dirinya, dia merendahkan diri, dia taruh segala apa yang ada dalam hidupnya, dia membuka diri kepada Tuhan, dia merendahkan diri Bapak Ibu Saudara. Dan kemudian dia tahu bahwa semua yang dia alami ada dalam kedaulatan Tuhan, dan dia tidak menyalahkan Tuhan sama sekali, firman Tuhan katakan. Dan demikian pun dalam kehidupan kita, apapun masalah yang kita hadapi, hendaknya kita tidak menyalahkan Tuhan, kita tidak menyalahkan
menyalahkan orang lain, dan mungkin kita jangan salahkan diri kita. Bapak Ibu Saudara, yang Tuhan inginkan adalah kita menaklukkan diri kita, kita membawa hati kita. Saudara, Ulangan berkata bangsa Israel di padang gurun supaya mereka mengalami persoalan-persoalan, supaya Tuhan melihat apa yang ada dalam diri kita, apa yang ada dalam hati kita. Apakah kita benar-benar yakin, apakah kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di tengah masalah yang kita hadapi, mari kita datang merendahkan diri kepada Tuhan. Itu artinya saudara semakin kuat dan semakin teguh dalam mengiring Tuhan tanpa menyalahkan siapapun, tetapi memandang hanya kepada Tuhan Yesus saja. Tuhan Yesus memberkati kita.